Halo Sobat Traders, mari kita mulai acara live trading kita kali ini. Nah Sobat Traders, jika Sobat Traders memiliki pertanyaan apa yang akan kita tradingkan, Sobat Trader bisa menuliskannya di kolom komen. Senang bertemu kembali dalam acara live trading. Malam hari ini saya dengan Leonie Margaret dari Forex Impro dan bersama hari ini saya dengan Pak Lindu Nainggolan, analis dari Java Global Future. Kali ini kita bertemu dengan live trading dengan tekniknya Stodak ya, yang mungkin Pak Lindu informasikan. Terima kasih Pak Risi Marino. Selamat malam Pak Lindu, gimana Pak kabarnya Pak? Baik Bu, tetap sehat. Pastinya ya, karena sekalipun kita masih PPKM, kita tetap di rumah, tapi bisa trading juga. Oke, saya mau menyapa dulu nih buat Sobat Traders yang hadir, Pak Asro Namli ya, selamat datang Pak Asro ya, kemudian Pak Dedi, kemudian Pak Harijanto Bambang, Pak Jakub Barus, Pak Jumiarso Karti ya, wah ini banyak juga yang sering datang, Pak Patrick Pets, kemudian Pak Satrio Wilogo, ini udah sering datang nih, ya udah setia ya. Ibu Teresa juga yang termasuk yang setia ya, mungkin juga yang lainnya. Baiklah, sebelumnya mungkin saya informasikan, mungkin ini berkali-kali saya informasikan bahwa hati-hati dengan pemalsuan akun Forex Impro, tetap menggunakan hubungi kami, kontak adminnya langsung, jangan dari akun yang mungkin gak jelas, karena banyak juga pemalsuan terjadi di Telegram ya. Jadi mungkin konfirmasi saja dengan kami, karena kami tidak pernah menjanjikan opit-opit ya, program opit-opit, ataupun mentransfer dana ke rekening Forex Impro. Tidak, tapi tetap rekanan kami Java Global Future. Baiklah, mungkin saya informasikan kembali untuk menggunakan nama lengkap pada Google ID. Kalau seandainya nanti tidak menggunakan nama lengkap, mohon maaf sekali, Sobat Traders, nanti akan di-remove sementara oleh admin, tapi tidak perlu khawatir. Tetap bergabung lagi, hubungi, kontak lagi rekan-rekan kami dari Java Global Future. Jadi tetap bisa bergabung dengan kami. Sekali lagi sebelum masuk ke live trading, saya informasikan mungkin di grup Telegram ada kuis ya mengenai mata uang apa sih yang sering kali Sobat Traders cari ya. Kadang ada yang di major, ada juga yang di commodity ataupun yang cross rate. Beberapa ada yang lebih banyak pilih major, tapi ada juga yang pilih commodity ya. Jadi banyak nih Pak, milihnya yang major, tapi yang cross rate sangat kecil sekali presentasinya. Oke, baiklah. Apa kita sudah bisa mulai Pak Lindu? Silakan Pak Lindu. Oh, sudah. Silakan Pak Lindu. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, semangat untuk melakukan trading. Cuma ini agak hati-hati ya, soalnya sekitar jam 1 ya, 1:30 itu akan ada FOMC, hasil FOMC ya, mengenai suku bunga dan kebijakan moneternya ya. Sebagaimana kita ketahui ya, yang saat ini sedang santer, apakah The Fed akan mengadakan tapering ya, atau pengurangan stimulus itu kan. Jadinya ada kemungkinan bukan hari ini, tapi akan dibahas di pertemuan Jack Hall bulan Agustus, akhir Agustus ya. Nah, jadinya ini benar-benar ditunggu ya, apakah The Fed akan menyinggung-nyinggung mengenai tapering atau tidak ya. Kalaupun nanti tapering tidak disinggung, berarti kan stimulus masih berjalan ya. Ada kemungkinan ya dolar Amerika ya melemah. Tapi saat ini kalau kita lihat ya, saya masuk dulu ke MetaTrader ya, Sobat Trader sekalian. Saya masuk dulu ke MetaTrader-nya biar lebih jelas. Kita pakai MetaTrader apa nih Pak Lindu? MetaTrader 5. Oke. Ya, MetaTrader 5 ya, bukan MetaTrader 4 ya. Kita termasuk salah satu pengguna pertama MetaTrader 5 ya. Dimana kalau kita mau lebih detail time frame-nya bisa H2, bisa H3, itu di MetaTrader 5, kalau di MetaTrader 4 nggak bisa. Nah, ini kita lihat dolar indeks ya, dolar indeks dulu. Nah, Sobat Trader, ini kita bisa lihat ya di time frame H1,
ini kecenderungannya masih untuk naik ini ke arah resisten 1 di 92,73 ya. Nah, kalau dilihat dari H4 memang ada batasannya di sini ya, sesuai dengan grafik tertinggi yang ini, dan sekarang sedang koreksi turun dulu ya. Tapi batasan koreksi turunnya dulu ini 92,52, nanti barulah dia punya kekuatan balik lagi ke sini 92,75 ya. Jadi saat ini koreksi turun, berarti yang lainnya ya akan terkoreksi naik gitu, tapi nanti dolar indeks akan kembali naik, terus yang mata uang lain turun. Tapi tetap hati-hati karena jam 1 nanti akan ada rilis The Fed ya. Nah, kalau kita lihat di sini kecenderungannya masih untuk naik ke sini, ya berarti kita lihat dulu yang GBP USD ya. Nah, GBP USD kita lihat berdasarkan time frame H1, sobat trader bisa lihat deh ya, bahwa ini GBP USD termasuk yang menunggu rilis The Fed. Kenapa? Jalannya dia datar, gitu ya, sangat sideways ya. Jadi memang kondisi pasar seperti ini berarti dia sedang wait and see ya, sobat trader. Bahkan stokastiknya itu memang arah turun ya, tapi ADX-nya ini nggak menunjukkan tren sama sekali nih, datar. Jadi dari ADX dan dari Bollinger ini nggak ketahuan arah pergerakannya bagaimana. Nah, karena wait and see berarti kalau dilihat dari H4 ini kan naik, ini turun, ini nanti naik lagi prediksinya sampai sini. Ya. Jadi untuk saat ini pergerakan GBP USD itu masih di antara level 1.3892 hingga level 1.3845 ya. Sekarang kan pergerakannya di 3875. Nah, gimana, ada peluang nggak untuk nge-buy gitu ya? Nah, kita lihat aja sampai M30 juga tidak ya. Jadi ADX memang menunjukkan akan ada desakan untuk naik ya, tapi kalaupun naik sebatas ke 3892 ya. Kalau kita lihat di M15 ada nggak sih peluangnya untuk terus naik sampai ke sini gitu? Untuk saat ini belum ya, moving average aja belum terlihat. Berarti nanti ya kita tunggulah 830 atau 815 nanti ya. Nah, untuk Euro USD. Nah, kalau Euro USD bisa dibilang ada lebih kelihatan dia untuk untuk turun ya. Untuk turun arahnya ke arah 1.1776, tapi kemungkinan koreksi dulu ke level 1807. Ya, kita lihat di A1. Nah, jadi kalau ada koreksi ke 1.1807, ya kita bisa ambil ya, ini 1.1798 kita ambil aja ya, sell limit. Kita ambil sell limit. Saya pakai ya ini 0,5 aja. Sell limit ya, pending order di 1.1808. Satu poin 18
1.18 ya. 18.10 18.10 lah. Yes. Oke. Di 18.10 taking profitnya ya. Ini arah ke 17.76 ya, berarti 17.80 aja ya. 17.80. Oke, berarti 30 poin. 18.10 ke 18.40 ya, sobat trader. Nah, 1.1840 kita masuk. Nah, jadi kita udah ambil posisi nih, ya. Bisa jadi sih dia langsung, ya, langsung turun ke ini ya. Ini tanda-tandanya ada mau langsung turun. Tapi kalau kita lihat di H4 ada kemungkinan ini kan ketahan ya. Berarti bisa jadi koreksi dulu ke sini, ya udah kita pasang sell limit. Seandainya ya nggak ketahan di Bollinger Tengah 20 ini ya kita langsung ambil posisi bisa ya. Tapi karena ini mungkin ketahan, bisa jadi dia ke sini dulu. Nah kalau ternyata langsung turun, nggak masuk pasar, ya nggak apa-apa, nggak masalah, ya begitu ya. Apalagi nanti kan ada FOMC, kita juga nggak jelas nanti arahnya akan dibawa kemana dulu, jadi lebih aman ya pending order dulu, biar aja dia ke bawah gitu. Maaf, ini ada yang Pak Hari ya, Pak Hari, Pak, tolong di mute Pak. Oh ya, makasih Pak. Oke. Atau mungkin Pak Hari ada yang mau ditanya kali, mungkin makanya dibuka tadi. Itu Pak, mau tanya untuk pasar gold, gimana Pak kira-kira? Oh, gold nanti ya Pak ya, mungkin sekitar 8:30 nanti ya. Kalau dilihat ini gold nih, kemungkinan sih mau turun gitu ya, tapi nih masih belum jelas, masih bisa dibilang wait and see, dia mau naik dulu ke atas atau enggak. Jadi nanti dulu ya Pak ya, kita lihat deh memungkinkan atau enggak. Mungkin bisa jadi kita nggak ambil gold dulu malam ini. Kenapa? Karena mau rilis The Fed kan, bisa bahaya. Nah, biasanya kalau ada FOMC ini kan dia bisa naik menjulang tinggi, turunnya juga bisa dibanting seperti itu kan. Iya. Jadi kalau memang nggak memungkinkan, kita nggak masuk gold nantinya Pak. Kita lihat nanti deh 8:30 ya. Karena kalau ternyata dipaksakan masuk juga, saya pernah tuh dipaksakan masuk kena FOMC, ya udah kayak gitu ya. Ya mendingan cari aman gitu ya. Tapi nanti kita lihat. Kalau forex kan fluktuasinya nggak terlalu besar gitu kan, dibandingkan dengan gold gitu ya. Iya Pak Lindo. Nah, oke, kalau USD CAD, mungkin GBP USD ada yang ditanya? Sorry, Euro USD ada yang ditanya? Kalau nggak ada, saya bisa ke mata uang yang lain dulu. Ini USD Kanada, ya. Kalau kita lihat di time frame H1, ya, ini bisa kita lihat bahwa stokastik dan ADX ini sepakat ya untuk naik, ya. Saya perbesar. Nah, ya. Saat ini sudah terkoreksi nih USD CAD ke sini ya. Dia habis naik terkoreksi. Nah, prediksinya ini akan naik ya. Pertama ke sini. Ke Bollinger. Sebelum sampai ke resisten 1 ya. Ke 1.2605 ya.
Selanjutnya bisa ke 2622. Oke. Nah, kita bisa masuk pasar langsung ya. Posisi ini buy. Taking profitnya di sini aja di resisten 1 ya, 1.26 1.2620. Oke. Nah, stop loss-nya ini bisa di lebih jauh dari ini posisi ini ya. 1.2550. 1.2550. Oke. Nah, kita masuk posisi buy. Nah, ini kita masuk posisi langsung ya. Udah pasang taking profit, stop loss. Nah, taking profit kan di sini, resisten 1, 1.2620. Meskipun resisten 1 di 1.2624. Nah, tapi begini Sobat Trader, Bapak Ibu sekalian, saya kan sudah pasang juga patokan di sini, di Bollinger atas. Takutnya, kalau Bollinger atas mengembang, ya, itu berarti dia terus naik. Tapi kalau enggak, berarti dia cuma ketembus, habis itu karena udah di luar Bollinger, balik lagi. Jadi, saya kasih patokan, Bapak dan Ibu sekalian, kalau sepertinya susah banget nembus 1.2605, ya, karena udah profitnya sekitar misalnya 25 poin, susah nih kayaknya untuk nerusin naik. Ambil aja, nggak apa-apa. 20 poin atau 25 poin, jadi sampai di 2600 atau sampai di 2605, sepertinya sulit sekali nembus, ambil aja profitnya. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian sudah paham ya, untuk USD Kanada kita sudah masuk pasar, ya, taking profit 1.2620, tapi berdasarkan ini, posisi Bollinger, di time frame H1, kalau sampai 2600 atau 2605, sepertinya sulit sekali untuk meneruskan ke arah 2620-an, ya, ambil aja profitnya. Nggak usah harus sampai taking profit. Ya, dipahamin ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini udah mulai biru ya, tapi nanti perhatikan, jangan sampai nih sampai 2600, 2605, terus kayaknya susah nembus, kita nggak tutup gitu ya. Ya udah, nanti akhirnya bisa jadi balik, ya syukur kalau baliknya cuma sampai sini. Ya, tapi kalau nanti break 2580, breakdown gitu, malah sampai ke sini, sampai mendekati arah stop loss jadinya. Jadi itu buat patokan Bapak Ibu sekalian. Oke. Ada pertanyaan mengenai USD Kanada? Ada pertanyaan? Nggak ada sih Pak, adanya mungkin GJ ya tadi. Sorry Pak Heri. Kalau Kenapa? Pak Dedi, kalau yang tadi Bapak bilang itu enggak ada nih Pak. Adanya Pak Heri minta GJ, Pak Dedi GA, Pak Lindu. GJ. GJ Oke. sama GA ya. GA ini GJ sama GA. iya, GBP Audi GBP mungkin ya. ya GBP Oke. Audi. Yang rupanya yang suka pair ini ya, apa? Cross rate ya Pak. Ada yang cross rate ya. Cross rate. Oke. Nah, GJ ini kita bisa ambil langsung ya. Ambil langsung. Taking profitnya di sini. Buy ya. Oke. Arah 15317. Stop loss-nya bisa di bawah ini sih, 15273 atau sebentar. Nah ini 15247. Jadi kita ambil aja posisi GBP, JPY, taking profit 153, sekarang 15385 ya. Berarti 15315 saja.
153,15. Stop loss-nya di 152. Tuh. 152,45. 45 atau 40 aja. 45 aja ya. 45. 152,45. Oke, kita masuk GBP JPY ya. Dia kan nggak berkaitan langsung dengan dolar Amerika ya. Ya, jadi tinggal dia ngikutin yen Jepang atau ngikutin pound sterling nih nanti. Tapi kalau secara teknikal begini, ini kelihatan memang sih sini udah jenuh, tapi memang kalau ADX-nya ini masih kuat untuk naik, biasanya stokastiknya ngikut dulu ya. Bahkan di sini juga masih kuat untuk naik. Nah, ini kita bisa lihat. Ya, kita harapkan aja lebih cepat tercapai sebelum The Fed merilis datanya ya. Sebelum dia ngadain konferensi pers. Oke, sobat trader sekalian. GA. Tadi ada yang ngambil langsung nih, yang ngambil GJ, silahkan merespon, ataupun tadi ngambil Euro USD ya. Ada yang udah ngambil nggak ya? Silahkan boleh di kolom komen. GA, GBP Aussie. GBP Aussie juga arahnya lagi kuat ini untuk naik ya. Kalau berdasarkan daily. Nah, cuma karena udah naik begini, dia biasanya ada koreksi dulu. Seperti yang dilihat, ya sih masih mau naik, tapi ini stokastiknya udah arah turun nih ya. Jadi pergerakan naiknya ini udah agak lemah ya. Nah ini kita lebih baik nggak usah ngambil posisi dulu ya. Ini kalau udah mulai mulai jadi datar ya, rapat lagi ini ya, moving average 3 dan 5-nya, itu berarti nanti mau wait and see, stokastik tuh udah mulai mau turun. So, kita nggak ambil posisi dulu ini, GBP Aussie. Sangat riskan, karena dia kecenderungannya sih, kalau memang kalau memang dilihat dari H4 ya, H4 ini justru memang lebih cenderung naik ke sini. Ya. Cuma persoalannya koreksinya sampai mana. Bisa aja dia kebanting dulu sampai di sini pivotnya. Saya kasih patokan aja buat GBP Aussie ya. Ada kemungkinan GBP Aussie ini akan mendekati level yang pivotnya ini di level 1.8801. 1.8801 atau pivot di tangga atau di resisten 2 resisten 3 di tanggal 26 2 hari lalu ya. Di sini. Ya, bisa aja jadinya kalau mau ambil buy-nya di antara 1.8801 sampai level 1.8851. Ya. Ya, nanti aja habis FOMC lah. Ini saya cuma kasih gambarannya. Arahannya sih tetap sih arah resisten 2 ini. Cuma kalau ke bawah koreksi dulu cukup besar, lumayan buat psikologi Bapak Ibu sekalian ya. Nanti dak-dikduknya lumayan kayak begitu ya. Ya,
Selain GBP JPY, GBP AUC, ada lagi? Ada lagi nih Pak Rudi tanya gold ya, kemudian tanya teknik stodak itu apa ya Pak? Ini Pak Rudi Sugiarto tanya nanti tentang emas. Kemudian teknik stodak itu apa ya Pak? Tekniknya Pak Paling ini kan stodak yang mungkin nanya juga nih. Oke, Stodax ini melihat kekuatan tren ya, berdasarkan ADX dan stokastik. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini kalau kita lihat begini ya, ini ADX-nya nih yang hitam. Ini ibaratnya kayak vitamin nih. Jadi kalau ADX-nya naik, dia menguatkan tren. Tren apa yang dikuatkan? Naik atau turun? Nah, ini tergantung dilihat. Oh, ini yang hijau nih, yang plus DI. Berarti yang dikuatkan lagi tren naiknya nih. Kalau misalnya yang ini nih, ini pas melemah, terus kemudian menguat gitu ya, naik gitu ADX-nya. Yang dikuatkan apa? Oh, yang merah nih, min DI. Nah, dia tren turun tuh. Ya, begitu. Nah, saat ini ADX menguat kayak begitu ya, terus didukung oleh stokastiknya pas di sini ini juga turun gitu. Oh, berarti ya sama-sama turun. Ini naik gitu ya, tapi ini udah jenuh. Ya memang kalau ini stokastik jenuh tapi trennya masih kuat naik ditunjukkan oleh ADX, ya dia masih terus naik. Karena kalau hanya pakai stokastik aja kan, wow udah sampai nih jenuh nih, berarti akan jual nih, ambil posisi jual. Pas ngambil posisi jual loh, kok masih naik? Iya masih naik, penyebabnya adalah karena trennya masih kuat ditunjukkan oleh ADX. Jadi dengan kombinasi ini kita masih akan tahu apakah trennya kuat untuk naik atau turun gitu. Jadi nggak cuma bisa stokastik aja gitu. Ya, itu namanya Stodax, stokastik, dan ADX. Yang emasnya Pak, mungkin bisa diinfo Pak Rudi nanya itu juga. Emas selain itu, tadi mungkin, maaf Pak Satrio nanya izin tanya berita nanti malam, kita estimasi untuk dolar atau emas? Silakan Pak. Saya nggak terlalu anjurkan emas untuk nanti FOMC. Malam ya Pak. Kecuali orang yang suka spekulasi sih, sama yang modalnya gede ya. Karena modalnya gede sih bisa nahan naik turunnya itu kan, ya terus pasang lotnya yang kecil kayak begitu kan. Ini kalau kita lihat gold ya saat ini, kita kecilin aja. Oke. Nah, berdasarkan time frame H4, yang gede. Nah, sekarang mau turun. Ya, ini mau turun. Ini kelihatan stokastik turun. Ini ADX lemah. Kalau ADX lemah, ya, dia ngikutin ini stokastik. Ini stokastik mau turun, dia mau turun ke sini, ke arah Bollinger bawah dulu di 1792, ya, ya sekitar 1792. Coba kita lihat di H1. Tapi H1 ini lagi tertahan di sini ya, kisarannya paling enggak sini 1800. Coba kita lihat bisa nggak ngambil posisi, tapi kalau ngambil posisi ya mungkin kecil aja kali ya. Ini ketahan, bisa jadi naik ke sekitar ini 1800 atau 1799. Oke lah, kita mau ambil karena melihat H4 ya. Kalau berdasarkan ini juga, ini mau turun. Tinggal nunggu ADX-nya kuat, stokastik udah turun. Berdasarkan M15 ya, tapi kemungkinan akan koreksi dulu naik. Ini juga kelihatan mau turun, tapi stokastiknya juga masih naik. Ini juga stokastiknya masih naik, berarti akan terjadi koreksi dulu kan ya. Ya berarti kita antara 1800 sampai 1801 kita bisa ambil posisi. Ya mudah-mudahan cepat selesai lah sebelum ini, sebelum apa namanya? Sebelum FOMC. Ya.
Kalau kita mau ini sell limit, saya pakai karena ini apa? Pakai 0,1 ya. Karena kan ini mau FOMC ya. Kalaupun loss kecil ya begitu ya. Sell limit ini di 1.800. Jadi saya anjurkan kalau tetap mau ambil emas, pakai lot kecil sekarang ya. Karena kalau pakai lot besar terlalu beresiko. Ya. Karena kan mau ada FOMC. Ya kalau memang FOMC menguntungkan kita nantinya. Tapi kalau enggak, sayang banget gitu kalau masang lotnya gede gitu ya. Oke, ini taking profitnya di 1792, nggak usah panjang-panjang, 1800, 1795 aja. Oke. Apanya? Stop loss-nya di 1805. Oke. Masukkan. Ya. Jadi kita ambil posisi emas. Ya, gold di sini ya, sobat trader. Persis di 1830 nih kelihatan nih mau naik tapi dekat Bollinger Tengah ini. Nah, jadi kalau nggak nembus ini ya balik lagi ke bawah. Sesuai yang ditunjukkan di 18.0 di time frame H4 ini ya. Nah, tinggal kita tunggu aja masuk pasar. Ya, tapi kalau untuk pergerakan besarnya pakai Stodak. Nah, jadi kalau berdasarkan daily ini kecenderungan ya udah lewat Bollinger Tengah di sini. Kemungkinan koreksi naik itu sini ya. Kalau berdasarkan weekly, nah berdasarkan weekly ini udah sempat naik sini, ya. Ini nembus ini nih, 1781, ya 1780, kecenderungan akan turun ke arah sini. Besarnya ke arah sini ya, arah Bollinger bawah. Kalau terdekatnya ke arah di sini. (1757) ya. Jadi kalau lewat 1780 prediksinya yang terdekat ke 1757. Kalau ini juga lewat 1755 lewat, cenderung dia akan ke sekitar 1700. Nah, FOMC ini akan menentukan ini. Ya, prediksi saya sih, dia kecenderungan meneruskan penurunan ini hingga ke arah 1700. Ini kalau lewatin 1755. Ya, jadi itu untuk pergerakan gold ya, sobat trader. Ini yang terdekat nih ke arah 1781 dulu nih. Nah, demikian ini. Ada lagi nih pertanyaan. Sudah cukup, Pak. Ada informasi lagi, Pak. Ibu Juwita Liana tanya, cara setting indikator ADX gimana? Mungkin baru. Oh, ini. Ya. Ya, ini ada yang tanda kuning ini ya, kayak huruf F ya. Jadi masuk aja, klik gitu, terus pilih trend, ya, pilih Bollinger Band, ya. Nah, ini periodnya 20, nggak usah diubah. Deviasinya 2, nggak usah diubah. Ya. Kemudian, itu udah ada Bollinger. Kemudian, masuk ke ini, trend. Masuk ke Average Directional Movement Index, ADX, ya. Average Directional Movement Index, ADX. Nah, ini ada
periodnya 14 biasanya, saya ganti ke 5 ya. Ya, saya patokan 5 karena dalam seminggu itu 5 hari waktu trading, ya kan. Ya, terus kita okein aja ya. Nanti periodnya 5. Nah, terus stokastik ya, ini masuknya kalau tadi ke tren, ya indikator tren tadi ya. Ini ke osilator bukan ke bagian tren. Ke osilator, terus pilih stokastik osilator. Nah, ini udah sesuai standarnya aja 533 terus kita okekan gitu ya. Nah, seperti itu. Wah, ini udah langsung mau turun aja ini goldnya. Ya, nggak apa-apa ya kalau ternyata terus turun, terus kena taking profitnya, ya, Bapak Ibu sekalian, batalin ya, yang ini batalin ya, nantinya ya. Ini kan pending order, sell limit. Kalau ternyata dia nggak naik dulu arahnya gitu, tapi langsung turun-turun terus arah taking profit, ya udah langsung batalin ya goldnya, delete gitu ya. Ya, karena apa? Ya kalau udah kena ke arah taking profitnya ya udah, habis itu ya perhatiin the Fed gitu. Jangan sampai nanti ada the Fed, ini masih ada nih pending ordernya nih, padahal dia udah ke arah taking profit gitu, ya. Jadi saya kasih rambu-rambunya seperti itu. Demikian untuk gold ya. Berusaha terus dia untuk turun. Oke, apakah sudah ada yang ikutan juga ngambil yang GBP/JPY? Mungkin bisa diinformasikan. Ibu Juwita, apakah settingan indikatornya sudah bisa mengikuti? Mungkin kalau sudah ada direspon, mungkin dibantu. Nah, untuk yang pair lain ada? Pak Harijanto nih, informasi katanya di Bollinger ada panah atas dan bawah, boleh dijelaskan maksudnya? Di Bollinger ada apa? Ada panah atas dan bawah, boleh dijelaskan maksudnya? Di Bollinger ada panah Ada panah atas. atas dan bawah. Oh, bukan, Pak? enggak. Ini adalah fraktal, ini tambahan saya aja gitu ya. Kalau ini dihilangkan bisa kok. Kayak gitu. Ya, ini cuma fraktal itu bisa Bapak lihat di video saya di Forex Simpro ya. Bapak bisa lihat video Forex Simpro mengenai fraktal. Itu fungsinya apa? Di Itu YouTube membantu channel ya, kita. Pak? YouTube channel Ya, Forex Simpro bisa di-searching nanti Bapak informasinya dari Pak Lindo tadi. betul ya. Itu fungsinya sih untuk membantu kita menentukan arah target-target sih. Dengan membantu kita menentukan support atau resisten gitu kan. Kalau misalnya ada tadi yang kayak panah itu di bawah sini, itu ada fraktalnya di situ, kita kasih garis horizontal di fraktalnya, targetnya nih bakal ke sini nih, seperti itu. Kayak gitu. Jadi buat bantu kita juga untuk naruh batas-batas support maupun resisten, seperti itu. Ketimbang kita sendiri yang nentuin, adanya fraktal itu membantu begitu. Oke, baiklah, ini acara sudah 8:30 lewat ya. Sebelum kita tutup, adakah pertanyaan terakhir sebelum ditutup? Nanti mungkin Pak Lidu bisa closing statement. Karena kan ini memang ada FOMC ya Pak, mungkin perlu diperhatikan bagi Sobat Traders. Yang tadi notice dari Pak Lidu mengenai trading gold-nya mungkin diperhatikan, bahkan katanya ntar dulu ya. Silakan Pak sebelum kita closing. Oke, mengenai premium ya, kita ada komunitas premium, di mana di situ akan ada diskusi-diskusi ya dengan analis bahkan antar trader gitu ya. Biasanya seru banget deh, kadang suka bercanda-bercanda juga di situ ya. Trading sambil bercanda, jadi nggak sendirian gitu tradingnya gitu ya. Bisa sambil belajar juga di situ. Karena memang berinteraksi antara trader satu dengan trader lain,
juga dengan analis gitu ya. Ada yang tadinya nggak terlalu paham banget trading, akhirnya ya karena trading bersama-sama, enjoy gitu, akhirnya ya dia menguasai trading juga kayak begitu. Nah, jadi kalau istilahnya juga mau sambil belajar juga tradingnya kayak begitu, nah jangan tunda-tunda, gabung aja di komunitas Telegram Foreximpro Premium kayak gitu. Oke, sudah selesai ya Pak. Terima kasih buat Sobat Trader semuanya yang hadir malam hari ini. Kemarin kita sudah belajar teknik yang dibawakan oleh Pak Suwandi. Kali ini kita dengan Pak Suwandi langsung masuk ke MetaTrader. Tapi jangan khawatir, Sobat Trader bisa bersama dengan kami. Tadi Pak Lindo sudah informasi di premium membernya Foreximpro. Memang itu langsung dibantu oleh analis, jadi nggak trading sendiri. Tapi kalau mungkin Sobat Trader masih atau belum pernah bergabung, silakan bergabung dengan Foreximpro yang com juga bisa, tapi memang di sana tidak banyak seperti yang di premium karena memang banyak sekali fasilitas yang diberikan di premium. Selain pada edukasi, langsung ditandem bersama dengan analis dan trader-traders yang lain yang udah cukup mahir ya, sudah kalau ngeliat dari grupnya di premium itu banyak sobat traders yang kalau lagi trading itu saling berbagi. Jadi semakin bertambah atau berkembang daripada pengetahuan kita dalam trading. Baiklah, kita akan bertemu kembali pada minggu depan, tanggal 3 ya, hari Rabu tanggal 4, kita akan bertemu lagi dalam acara live trading di Rabu malam. Terima kasih untuk semuanya. Trade by yourself. And safe trading. Salam profit. Salam profit. Demikian Sobat Traders, acara live trading kita. Nah, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga loncengnya, supaya Sobat Traders sekalian mendapatkan update-update terbaru dari video kami. Salam profit!